Sayang, kamu tahu nggak sekarang itu jam berapa? Hmm? Jam berapa? Ini udah malam dan kamu janjinya kan pulang jam 7. Iya paling telat jam 8 lah. Tapi sekarang jam berapa coba? Hmm? Aku tahu kedengarannya itu lebay. Ya mungkin kamu gak suka sama aku yang terlalu, ya, banyak tanya ini. Tapi masalahnya kamu tuh belum balas chat aku dari tadi. Aku di sini khawatir sama kamu. Tapi aku bisa apa? Aku nggak tahu kamu di mana sama siapa. Atau kenapa kamu baru pulang jam segini? Aku nggak tahu kenapa. Aku cuma bisa duduk di sini bengong. Cuma bisa ngeliatin jam berulang kali. Terus aku ngecekin jam. Jam berapa, jam berapa. Ngelirik HP berkali-kali. Ngeliatin HP. Tutup HP. Cek lagi HP-nya. Tutup lagi dan berkali-kali kayak gitu. Aku tuh dari tadi nungguin kamu pulang. Ya, masalahnya aku tuh sekarang tuh lagi butuh kamu. Aku tuh lagi butuh kamu sekarang juga sayang. Tapi kenapa sih kamu nggak ada? Aku telepon, nggak diangkat. Kenapa? Kamu silent HP kamu? Hah? Atau kenapa? Silent HP kamu pun kenapa? Biar kamu gak ada yang ganggu waktu kamu lagi hangout sama, ya entahlah, orang lain. Masalahnya aku tuh lagi gak enak badan. Aku tuh pengen kamu ada di sini, nemenin aku, ngerawatin aku. Kalau misalkan aku lagi sakit kayak gini terus kenapa-napa, kamu gak khawatir sama aku. Bahkan kamu yang gak lagi kenapa-napa pun aku khawatir sama kamu. Masa kamu gak khawatir sama aku sih? Ya mungkin kamu cuma ya nongkrong, ngobrol sama teman kamu. Iya, atau mungkin ketawa-ketawa tanpa mikirin aku sama sekali ya kan. Kamu mau kemana? Mau langsung ke kamar? Kamu serius? Aku udah nungguin kamu dari tadi. Bisa-bisanya kamu mau langsung ke kamar gitu aja. Enggak. Kamu dengarkan suaraku? Aku tuh lagi gak enak badan. Aku tuh lagi sakit sayang. Dan seenggak enak badannya aku, sesakit-sakitnya aku masih mau nungguin kamu. Tapi kamu begitu sampai di rumah, kamu malah... Kenapa sih? Kamu gak takut aku kenapa-napa? Kamu gak khawatir sama aku? Atau jangan-jangan kamu emang udah gak peduli lagi sama aku, ha? Ya, sayang. Aku minta tolong sebentar ya. Oke, kalau misalkan, anggaplah kamu gak peka. Anggaplah kamu gak tahu sama sekali kondisi aku sekarang, oke. Aku bakal ngomong sekarang. Aku lagi sakit. Aku lagi sakit. Kamu dengar kan? Dan kamu lihat kan? Aku lagi gak enak badan. Gak baik-baik aja. Dan sekarang berhubung kamu udah pulang, makanya aku pengen ngobrol sama kamu. Ya, jangan langsung masuk kamar. Di sini dulu nemenin aku, oke? Aku pengen ngobrol sama kamu. Sebentar aja. Aku mau ngomong. Sayang sini, duduk sebentar ya. Aku gak akan marah. Iya, kalaupun aku marah ya,
Seenggaknya kamu tahu alasannya kenapa. Tapi beneran ya. Aku nggak akan marah secara emosional, secara tindakan. Gak. Aku nggak akan ngelakuin apa-apa. Jadi, aku minta sama kamu jangan pasang muka defensif kayak gitu, oke? Aku cuma ngobrol aja. Tadi aku ngelihat story dari kamu di IG sama WhatsApp. Kamu kamu lagi main sama beberapa cowok ya. Santai aja. Aku cuma tanya-tanya aja kan. Lagian aku juga nggak tahu siapa namanya. Tapi kalau dari akunnya sih kalau nggak salah inisialnya M sama J. Terus yang satunya siapa ya? Aku lupa lagi. Ya, ya pokoknya adalah beberapa. Itu teman-teman kamu atau gimana? Soalnya di story yang aku lihat tadi sih cuma kamu ceweknya. Kamu lagi main sama mereka berempat gitu atau rame-ramean? Iya maksudku rame-ramean, ceweknya itu nggak cuma kamu aja. Sayang, hei, kamu kok diem aja sih? Aku nanya baik-baik sama kamu, ya. Aku lagi sakit jadi jangan bikin aku makin sakit lagi. Aku udah cukup sakit dan aku udah khawatir gak tenang pikirannya sama badannya karena mikirin kamu. Jadi seenggaknya kamu kooperatif buat jawab pertanyaanku ini. Biar aku gak makin khawatir sama kamu, oke? Jadi, mereka itu siapa? Loh, kenapa malah kamu yang marah sama aku sih? Kamu marah gara-gara aku stalking. Kamu marah gara-gara aku stalking media sosial kamu. Hei, aku itu khawatir sama kamu makanya aku ya ngecek media sosial kamu, siapa tahu kamu bikin story atau semacamnya, terus aku bisa tahu kamu ngapain. Aku seenggaknya aku bisa tahu kalau kamu tuh nggak kenapa-napa. Cuma itu tujuanku. Aku stalking kamu bukan perkara yang aneh-aneh. Tapi bisa-bisanya kamu malah marah sama aku gara-gara aku stalking kamu. Kamu Oke. Ya terserah kamu marah atau apa, terserah. Terserah kamu mau tantrum, mau teriak-teriak, terserah. Oke. Anggaplah aku stalking medsos kamu, oke? Terus kenapa? Kamu itu pacarku. Aku itu pacar kamu, oke? Terus kalau misalkan kita pacaran, emangnya aku nggak boleh penasaran sama kamu, sama kegiatan-kegiatan kamu yang nggak tahu kemana, sama siapa aja yang kamu nggak pernah ngasih tahu ke aku, ha? Kamu tuh playing victim banget ya. Jangan dibalik faktanya. Ini bukan cuma soal aku yang posesif atau nggak percaya sama kamu, gak. Tapi memang kenyataannya kamu itu pergi sama cowok rame-ramean dan ceweknya itu cuma kamu. Masalahnya aku lagi sakit. Bisa-bisanya kamu rela ninggalin aku buat main-main sama cowok-cowok lain. Hah? Aku itu peduli. Aku sakit dan aku khawatir sama kamu. Dan soal story itu, iya, aku cemburu sama kamu. Dan kamu marah gara-gara itu. Lucu ya. Harusnya aku yang marah saat ini. Tapi kenapa malah kamu yang
ngomel-ngomel. Kenapa malah kamu yang gak terima kalau aku ngeliatin media sosial kamu? Lagian aku ini lagi sakit, aku gak bisa kemana-mana, aku ini di rumah. Dan yang aku pikirin cuma kamu. Sementara kamu apa? Ya, kamu di luar sana, ketawa, nongkrong, ngobrol sama cowok lain. Dan kamu lebih pilih ngobrol sama cowok lain ketimbang ngurusin pacar kamu sendiri yang lagi sakit. Posting foto, seolah dunia itu baik-baik aja. Seolah kamu gak ada beban sama sekali. Sedangkan aku apa? Repot mikirin kamu, khawatir mikirin kamu, takut kamu kenapa-napa. Makanya aku ngeliatin media sosial kamu, siapa tahu ada petunjuk. Oh, enggak. Aku nggak bilang kamu. Aku nggak bilang kamu. Aku nggak. Astaga. Aku nggak bilang kamu selingkuh ya, astaga. Kamu bener-bener ya. Aku nggak pernah bilang kamu selingkuh, hei. Kepalaku pusing banget, ya ampun. Kepalaku pusing banget. Aku tuh nggak pernah bilang kamu selingkuh. Aku nggak pernah bilang kalau kamu duain aku atau kamu macam-macam berbuat yang aneh-aneh sama cowok-cowok lain. Kamu jangan ngada-ngada ya. Ya emang aku pikir yang enggak. Tapi dalam konteks aku nggak nyaman. Sekarang aku tuh butuh kamu. Aku tuh pengen kamu ada di sini, ada di sebelah aku. Aku nggak nyaman karena kamu malah lebih pilih senang-senang di luar sana. Dan kamu tahu bedanya apa? Kamu tahu bedanya? Kamu tahu kan, aku orangnya kayak gimana? Kamu juga tahu kan, aku gampang mikir yang aneh-aneh. Kamu tahu, aku orangnya overthinking. Kadang pikiran-pikiranku tuh liar. Apalagi di saat aku kayak gini. Aku lagi butuh kamu. Aku pengen kamu di sini. Aku beneran butuh kamu, sayang. Tapi kamu tetap ngelakuin itu ya kan? Kamu tetap main, kamu tetap keluar, ngobrol sama orang cowok lain, yang dimana kamu kumpul sama mereka tapi kamu cuma cewek sendiri yang di situ, dan kamu posting foto di story. Dan parahnya, kamu posting story itu tanpa caption. Udah jelas itu bakal menggiring opini orang-orang yang lihat story-nya. Yang aku takutin kan keluarga dari kita. Mungkin teman-teman kamu mikirnya malah aneh-aneh. Aku aja mikir yang aneh-aneh, apalagi teman-teman kamu. Aku gak mau. Dan aku juga gak mau kamu dicap jelek sama teman-teman kamu, tau gak? Kamu tuh harusnya mikir. Tapi kayaknya kamu malah enjoy sama yang kayak gitu-gitu ya. Gak pernah kamu mikirin aku. Sampai-sampai aku kadang juga mikir, aku ngerasa kalau aku doang yang berusaha. Cuma aku doang yang nahan diri. Cuma aku yang mikir, kalau aku ngelakuin ini, dia bakal sakit gak ya? Kalau aku ngelakuin itu, dia suka gak ya? Aku bakal nyakitin dia gak ya? Aku bikin dia marah atau gimana? Apa cuma aku yang beneran mikir kayak gitu? Atau kamu memang, ya kamu mikirin tapi aku gak tahu ya. Tapi dari yang udah-udah sih kayaknya kamu gak begitu mikirin aku ya. Ya pokoknya pikiran-pikiran kayak gitu yang terus menghantui kepala aku. Dan aku tuh ngerasa capek. Aku ngerasa sendirian di hubungan ini, tau gak? Bukannya aku gak suka kamu gak punya bukannya aku gak suka kamu punya banyak teman. Aku juga gak minta kamu buat ngurung diri. Aku cuma minta kamu sedikit pengertian. Minimal banget. Kamu ngasih kabar. Aku lagi sama teman.
Aku nggak apa-apa kok, kamu jangan khawatir ya. Aku lagi sama teman aku nih, jangan mikir yang aneh-aneh ya atau semacamnya. Sesimpel itu. Pokoknya kamu ngabarin aku. Iya, harusnya sih kamu paham ya. Dan aku cuma minta hal yang sesederhana itu dan harusnya kamu bisa menyanggupi. Kalau emang, kalau emang kamu sayang sama aku pengen kamu bisa ngelakuin itu. Kamu bisa penuhin itu buat aku. Coba kamu lihat aku nih. Aku yang tadinya sakit cuma bisa terbaring. Tiba-tiba aku punya tenaga buat ngomel sama kamu. Coba bayangkan. Tapi emang sebegitunya aku sayang sama kamu dan pengen selalu ada di sebelah kamu. Setiap malam aku gak pernah bosan buat nungguin kamu. Usap kepala aku. Peluk aku. Dengerin suara-suara kamu yang lembut itu, yang bikin hati aku tenang. Sentuhan kamu tuh yang bikin aku tidur nyenyak. Suara nafas kamu yang bikin aku bisa tidur nyenyak. Mimpi indah, pokoknya semuanya. Aku suka semuanya yang ada di kamu. Dan karena itu aku takut banget. Aku takut kamu lebih nyaman sama orang lain. Kamu ketawa sama orang lain. Kamu lebih nyambung kalau ngobrol sama orang lain. Aku tuh takut banget kalau aku harus kehilangan kamu. Aku gak bisa ngapa-ngapain. Aku gak yakin bisa senyaman itu sama orang lain. Dan aku juga gak ada niatan ke situ sih. Pokoknya gimana pun caranya aku harus tetap sama kamu. Aku harus tetap sama kamu karena aku gak bisa kehilangan kamu. Aku gak mau biarin. Aku gak akan biarin kalau harus ngerelain kamu jatuh ke tangan orang lain. Aku gak bisa. Pokoknya aku tetap bertahan sama kamu karena aku masih sayang sama kamu dan aku tetap perjuangin kamu gimana pun caranya. Dan kamu tahu gak? Iya, meskipun aku gak suka. Aku gak suka kamu deket sama orang lain dan aku gak akan pernah biarin itu. Saat ini, detik ini juga. Perasaanku sama kamu masih sama, gak ada yang berubah. Cuma ada satu perasaan yang muncul yang udah lama banget aku tahan dari tadi. Kamu tahu kan, aku tuh sebenarnya pengen marah sama kamu. Aku tuh pengen marah banget sama kamu. Aku pengen kasih kamu pelajaran biar kamu tahu betapa sakitnya aku kalau gak ada kamu. Tapi semua itu ya, apa ya, aku gak tahu gimana jelasinnya. Tapi setiap kali aku ngeliatin muka kamu, semua amarah itu kayak berubah jadi perasaan takut. Aku takut kalau misalkan aku marah terus aku ngomong terlalu keras, kamu bakalan pergi ninggalin aku dan bener-bener pergi selamanya. Aku takut kamu bakal menjauh dari aku. Jadi sebisa mungkin aku tahan. Terus aku tahan sampai dadaku sesak pun gak apa-apa. Tapi kayaknya saking aku nahan perasaan ini, jatuhnya malah takut. Aku gak suka perasaan ini, sayang. Aku gak suka perasaan harus rebut perhatian pacar sendiri. Harusnya aku gak haus perhatian sama pacarku sendiri yang memang notabene pacar itu sendiri harus ngasih perhatian, ya kan? Tapi di sini aku malah haus perhatian sama kamu. Dan selain itu kamu kelihatannya nyaman banget ya di story tadi. Ketawanya lepas.
mukanya fresh. Sampai-sampai aku mikir kalau kamu sama aku, kamu bisa kayak gitu juga gak ya? Iya, itu cuma pikiranku. Dan lagi-lagi aku gak suka perasaan kayak gini. Aku takut kamu gak nyaman. Aku takut kalau misalkan aku ngungkapin semua perasaan aku dan ngeluarin semua emosi aku, kamu malah pergi menjauh. Kamu pergi ninggalin aku. Sebenarnya pun aku pengen tanya sama kamu. Kamu ada hubungan apa sama mereka? Aku pengen tahu banget. Iya, soalnya meskipun kamu fotonya berempat, tapi aku lihat di salah satu foto di story-nya itu kamu gandengan tangan. Gak apa-apa, gak usah takut. Aku gak bakal marah. Aku cuma pengen bayangin aja biar kepala aku berhenti ngarang cerita sendiri yang aku takut kalau itu cuma pikiranku aja. Karena jujur aja ya, kepalaku tuh lebih kejam. Kepalaku tuh kejam banget kalau misalkan aku lagi kosong. Makanya aku butuh kamu buat ngejelasin semuanya. Mungkin itu kecil buat kamu ya. Tapi buat aku itu semua bisa bikin aku ngerasa hancur. Dan lagi-lagi marah. Tapi jatuhnya takut. Marahku itu berubah jadi ketakutan. Dan ketakutannya aku itu ya sulit dikontrol. Dan sekarang dadaku udah mulai sesak. Dadaku udah mulai sakit. Karena aku terlalu mikirin itu. Bukannya aku mau ngatur hidup kamu, enggak. Aku cuma pengen mastiin satu hal, kalau kamu masih milik aku. Aku pengen mastiin itu aja. Kamu masih milik aku. Iya atau enggak? Karena aku ngerasa kamu adalah bagian dari hidup aku sekarang. Dan aku gak mau ada yang ngambil bagian dari hidup aku itu. Aku gak akan rela kalau misalkan ada yang berani ngambil dari kamu. Aku gak akan pernah biarin itu. Dan kamu jangan pernah berani-berani alihin pandangan kamu dari aku. Aku ada di sini. Aku yang paling peduli sama kamu. Aku yang paling penting dari semua yang ada di hidup kamu. Lebih dari apapun. Lebih dari mereka semua, dari siapapun. Dan aku cuma pengen kamu ingat itu. Mungkin sekarang aku gak bisa ngapa-ngapain karena aku lagi sakit. Tapi kalau misalkan aku beneran udah marah sama kamu, aku bisa ngelakuin sesuatu yang gila buat terus dapetin perhatian dari kamu. Jadi dengerin aku baik-baik. Aku gak bakal maksa kamu, aku gak bakal ngurung kamu, aku gak bakal larang kamu buat hidup. Tapi aku juga gak bisa terus pura-pura kuat kalau misalkan hal-hal yang kayak gini terus kejadian. Kalau kamu terus bikin aku ngerasa cuma sebagai cadangan aja. Aku bisa berubah. Aku bisa berubah jadi orang-orang yang kamu suka itu. Atau aku bakal buang semua orang-orang yang suka deketin kamu, biar sisanya cuma satu, aku. Biar kamu cuma punya satu pilihan, deket sama orang, dan itu aku. Aku bakal ngelakuin itu, kamu jangan pernah ngeremehin aku. Aku bisa jadi orang yang diam, cuek secuek-cueknya. Gak banyak tanya, gak banyak ngomong. Tapi satu hal yang bisa aku lakukan. Buang semua orang yang berani ngerebut kamu dari aku. Iya, aku bakal ngelakuin itu. Tapi aku gak akan bener-bener ngelakuin itu kalau kamu mau nurutin permintaan aku. Kamu mau terus ada di sebelah aku.
Dan permintaanku yang terakhir, jangan pernah kamu berani-berani ninggalin aku kayak tadi. Dan bahkan kamu pasang story yang gak aku suka, dan kamu gak laporan sama aku. Kamu gak bilang sama aku sama sekali siapa mereka. Dan bahkan aku gak tahu kamu lagi ada di mana. Sekali lagi kamu lakuin itu, sekali lagi kamu berbuat kayak gitu, kamu bakal aku habisin. Bukan karena ancaman atau benci, tapi karena cinta, sayang, dan rasa gak mau kehilangan. Kamu ngerti? Kalau gitu sekarang kamu pergi ke kamar kamu. Biarin aku sendirian. Kamu gak boleh kemana-mana dulu ya. Malam ini aku pengen ditemenin kamu. Dan kalau aku panggil nama kamu, kamu harus cepet datang ke aku. Ngerti? Sekarang kamu ke kamar. Jangan lupa ganti baju, cuci kaki, cuci tangan, terus tidur ya. Yaudah, sana. Selamat malam, sayang.